Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kokmulhak, mahasiswa YIN Kediri dari Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membacakan resumen dari matkul studi Al-Quran dari resum bab 1 hingga resum bab 6. Jadi yang pertama tentang definisi Al-Quran dan perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran adalah bahwa lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi tidak demikian, alias maknanya berasal dari Allah, namun lafaznya berasal dari Nabi, dan bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Dan yang kedua ialah pewahyuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 23 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali pada usia 40 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya atau hatinya. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, yaitu menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Dan yang ketiga ialah pembukuan Al-Quran. Di antaranya pada hidup Nabi, beliau memerintahkan beberapa sahabat untuk menuliskan wahyu yang diturunkan. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada masa Khalifah Abu Bakar, sahabat Umar mengusulkan agar dilakukannya pembukuan Al-Quran karena banyaknya para hafid yang meninggal sebab perang. Juga agar Al-Quran tetap terjaga kelestariannya hingga akhir zaman. Namun, yang terjadi hanya pengumpulan naskah-naskahnya saja, yang kemudian diletakkan di rumahnya Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Ufaizah datang kepada sang khalifah untuk membicarakan nasib Al-Quran yang berbeda-beda pembacaannya di tiap wilayah kekuasaan Islam. Sehingga sang khalifah membentuk panitia pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Dan keturunan pembukaan Al-Quran yaitu harus berpedoman kepada bacaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Dan apabila terdapat perbedaan dialek, maka yang dipilih adalah dialek Quraisy. Dan yang keempat ialah ijaz Al-Quran. Secara bahasa ijaz bermakna meringkas. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab ijazah atau ajazah yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau yang melemahkan disebut mukjiz, dan apabila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga dapat membungkam lawannya, ia dinamai mukjizat. Fungsi Al-Quran diantaranya sebagai syifa atau obat, dan sebagai hudan ataupun petunjuk, dan yang terakhir sebagai rahmat. Dan yang kelima ialah asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sesuatu yang melatar belakang turunnya suatu atau beberapa ayat yang mengungkapkan suatu permasalahan dan menerangkan hukum saat terjadinya suatu peristiwa. Adapun sebab-sebab turunnya suatu ayat
itu ada kalanya berbentuk peristiwa dan ada kalanya berbentuk pertanyaan. Asbabun nuzul sifatnya situasional, yakni situasi yang ada kalanya didahului pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui hukum syara atau suatu yang berkaitan dengan agama. Ada kalanya juga situasi yang berupa gambaran peristiwa yang terkandung dalam ayat itu sendiri. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu munasabah Al-Quran. Ilmu munasabah adalah studi tentang korelasi dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat dalam Al-Quran. Ada beberapa cara untuk mengetahui munasabah, yaitu harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surah, uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah, menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut atau klasifikasi, dan berhati-hati dalam menarik simpulan relevansinya agar tidak dianggap liar dan berlebihan. Dalam dunia pendidikan, tahapan-tahapan ini merupakan rangkaian yang harus diperhatikan dengan baik agar maksud dan tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi itulah 6 bab resum dari mata kuliah studi Al-Quran. Ini merupakan tugas UTS dari studi Al-Quran. Yang pertama tadi ialah definisi Al-Quran dan perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi, dan yang kedua ialah pewahyuan Al-Quran, dan yang ketiga pembukaan Al-Quran, dan keempat ijaz Al-Quran, dan kelima asbabun nuzul, dan keenam ialah munasabah Al-Quran. Sekian dari saya, Ahmad Qaimul Haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.